Abuni. Salam Shalom untuk Abunda. semua. Shalom Bapak Ibu Yang sekalian. Duma, Selamat Laya pagi Jusman, semuanya. Shalom Jusman. Bulani, Shalom Saki. Maleli, Madani, Pak Jusman Kak Dani, semuanya. itu Sinai Kak kakak, Susun. Pak Kata. Pagi, saya nggak Selamat bisa. Ibu pagi. Sinai. Pak Prabowo. Halo itu, loh, Ada tamu satu. Ibu Duma. Iya. Ya. Pagi Iya. semua, Bapak Ibu, Abuna, Abuni. oh itu Hizkia ya, Le? Iya, Datang ya? iya ada Ibu. di Medan. Kami ada di Medan sekarang. Oh, lain di Medan. Oh, Abuni. mantap. Ayo Pung. Mantap. Ya Bung, Aduh, Bung semua. Lai datang ke Medan. Kami mau berangkat lagi ke sana hari Kamis lagi. Wah, ada dia. Kalau Gitu-gitu itu aja. jalan terus ya toh. Jalan-jalan di sekitar rumah aja itu. Puji Tuhan, inilah sukacita keluarga besar BW Viewershippers. Tangan yang Bapak Ibu, saudara-saudara, haleluya, Haleluya. haleluya. Nah, ini dia wajah-wajah yang diberkati oleh Tuhan. Mari saudara kita satu di dalam doa, mari kita berdoa. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan kami berikan hanya bagimu ya Allah kami yang hidup, Yesus Kristus Tuhan kami. Engkau yang memberikan kami nafas kehidupan, menganugerahkan kami keselamatan, jaminan akan masa depan kami indah pada waktunya ada di dalam namamu dan rencanamu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk kemuliaan Allah. Baik saudaraku yang terkasih, kita mau baca saudara. Kita mau baca dulu yang menjadi penutup dari pembelajaran kita di perikop 1 pasal ini, yaitu Ezra pasal 7. Seperti yang sudah Abuna sampaikan bahwa rencana saya minggu lalu adalah ditutup di minggu lalu. Tetapi terkadang ada cara-cara Tuhan untuk mencegahnya, karena Tuhan punya rencana yang lain. Dan itu adalah yang terbaik di atas rencana yang kita buat. Nah, untuk itu kita baca dulu. Setelah baca baru kita berikan pujian dan penyembahan bagi Tuhan. Sebelum nanti setelah itu kita akan mendengar apa yang menjadi pesan dan juga makna. Bukan hanya bicara mengenai sisi makna teologis saja, tetapi sesuatu yang benar-benar bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita. Buka Alkitab kita dan kita baca di kitab Ezra ya. Ya, kiranya melalui viewershippers ini mungkin ada yang bertanya ya, sama seperti halnya ketika kemarin juga ada kesaksian ya dari beberapa rekan-rekan kenalan rekan-rekan di BW. Maksudnya di antara Bapak Ibu punya teman-teman, nah teman-temannya itu bingung, emang ada yang namanya kitab Ezra? Nah gitu ya saudara ya. Bahkan saya pernah sempat datang ke persekutuan doa pun, mereka pun hampir sebagian besar bingung, loh selama ini ada yang namanya Ezra? Wah, ternyata saudara, memang kita harus banyak memberitahukan kepada keluarga-keluarga kita. Jangan-jangan sanak saudara kita sama sampai hari ini juga nggak paham ya, nggak sadar bahwa ada yang namanya kitab Ezra. Oke, kita baca kitab Ezra pasal yang ke-7. Kita mulai dari ayat yang ke-27 sampai 28b.
Terpujilah Tuhan Allah nenek moyang kita yang dengan demikian menggerakkan hati raja, sehingga ia menyemarakan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem dan membuat aku disenangi oleh raja dan penasihat-penasihatnya serta segala pembesar raja yang berkuasa. Persiapan perjalanan, maka aku menguatkan hatiku karena tangan Tuhan Allahku melindungi aku, dan aku menghimpunkan dari antara orang Israel beberapa pemimpin untuk berangkat pulang bersama-sama aku. Haleluya, puji Tuhan. Ya, kita mau naikkan pujian, saudara. Pujian yang seperti yang sudah saya share sebentar. Nah, ini adalah pujiannya. Mari kita memuji Tuhan ya. Haleluya Yesus, kami mau memuji Engkau sebab Engkau telah berbuat baik bagi kami. Keadaanku Tuhan, Kaulah yang lebih tahu untuk melakukan perbuatanmu dan kuasamu yang ajaib. Selama aku tahu Kau bersamaku Tuhan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkaulah Allah penolongku yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolongnya setia. Hanya Yesus
amin saudara. Amin. Puji Tuhan ya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus yang baik. Haleluya. Oke Bapak Ibu yang terkasih, kita sudah memuji Tuhan. Kita sudah membaca apa yang menjadi pesan Tuhan hari ini. Ya. Saudaraku yang terkasih, tentunya pagi ini bukan sebagai akhir minggu, walaupun ini adalah akhir dari pembelajaran kita dari setiap apa yang tertulis di kitab Ezra, yang tertulis di Perjanjian Lama. Dan ini akan menjadi pedoman dan panduan saudara. Saya percaya ini semua akan tepat pada waktunya ya. Yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Kalau sepanjang minggu lalu kita sudah belajar dari kisah Ezra, bagaimana tangan Tuhan nyata sebenarnya menuntun, menegur, juga nyata memulihkan, menyembuhkan, ya, bahkan melindungi. Disingkat dalam satu istilah kita sudah belajar apa saudara? Yad Yahweh. Ya, katakan Yad Yahweh, yaitu tangan Tuhanku menyertai aku. Ya, kalau Yad Elohim tidak tepat. Kenapa? Karena kata Elohim unsur katanya mengandung makna untuk pemaknaan secara umum sebagai Allah yang menciptakan alam semesta, Allah yang memang dipercaya dan disembah oleh semua umat. Ya, tetapi kalau bicara mengenai perlindungan, pemeliharaan, peneguhan, pemulihan, penyembuhan, juga penuntunan, peneguran juga ya. Dan itu semua itu bicara mengenai pribadi kita. Ya. Nah, tetapi kita sudah baca tadi yang menjadi pengingat saudara dan saya adalah ingat bahwa sama seperti Ezra, Tuhan berkehendak kita menjadi Ezra rohani. Jadi apa yang bisa Anda ajarkan, Anda bisa ajarkan mereka untuk ikut BW. Ya, mulai dari di YouTube. Lalu kemudian Anda juga bisa sampaikan bahwa bagaimana kitab ini ada di Perjanjian Lama untuk menyatakan hal-hal yang mungkin selama ini tidak ternyatakan dan tidak tersampaikan secara utuh ya. Dan kita sudah lihat bagaimana Ezra mengatakan pujian, yaitu terpujilah Tuhan ya. Terpujilah Tuhan, dan dia melakukan sebuah pengakuan. Dia bersaksi di sini. Tangan Tuhan yang menggerakkan hati raja. Artinya tangan Tuhan yang menggerakkan hati perusahaan di mana kita bekerja, menggerakkan hati orang-orang di luar dari golongan dan komunitas kita, dan Tuhan yang menggerakkan mereka untuk menyemarakan rumah Tuhan. Karena di sini tujuannya adalah membangun rumah Allah. Jadi kalau hari ini engkau mau tangkap pesan ini, ketika menghadapi situasi yang berbeda dengan orang-orang yang menurut secara daging kita mengatakan kok kayaknya wajahnya ini kurang bersahabat, gak usah lagi kita khawatir saudara ya. Jangan juga kita langsung cari inilah kayaknya mukanya alim nih gitu ya. Padahal ternyata tidak sealim itu saudara ya. Jadi Bapak Ibu hari ini mau wajahnya alim mau wajahnya tidak alim, it's okay. Sekalipun tidak menyambut kita dengan ramah tidak masalah. Karena apa? Kita sekarang sudah punya rumusannya. Begitu kita ketemu dengan orang menyulitkan kita nggak usah lagi marah-marah. Yang dulunya marah-marah. Ini pesan yang Roh Kudus taruh di dalam hati saya, bahwa kalau nanti Anda ngurus ke bank ya, misalnya ngurus tiket, lalu kemudian ada urusan yang belum selesai di pekerjaan, lagi mengurus perizinan, seandainya memang Tuhan izinkan, kayaknya serba disulit, serba dirumitkan, serba dipersulit, kita tidak usah lagi memperkatakan kayaknya dipersulit nih kita nih, tidak usah. Tetapi kita mau perkatakan apa hari ini sama seperti Ezra. Aku percaya bahwa tangan Tuhanku menyertai aku. Ada Yad Yahweh di atas kepalaku ini. Dan
Yahweh ini akan memakai orang-orang ini untuk membuka dan memudahkan dan melancarkan urusanku yang aku urus hari ini. Yang mau terima dengan iman katakan amin. Ya, ini pernyataan indah saudara. Karena apa? Karena bagaimana lihat di ayat yang ke-28a, tidak hanya Tuhan memakai orang-orang di sekitarnya Ezra, tetapi juga Tuhan juga membuat Ezra disenangi oleh orang-orang di sekitarnya. Di mana orang sekitarnya ini katakanlah mayoritas, Ezra minoritas, katakanlah demikian. Jadi saudara, kalau memang sampai kemarin Anda masih diperlakukan kurang baik, kurang manis, gak masalah. Selama tangan Tuhan engkau percaya memegang hati orang-orang ini, maka tangan Tuhan selama engkau percaya juga akan membalikkan hati yang awalnya menolak kita menjadi hati yang menerima kita, bahkan menyukai kita. Amin. Dan itu artinya kita sedang masih diizinkan Tuhan untuk melihat betapa besar karya Tuhan dalam hidup kita. Untuk mengatakan dan menyatakan kepada setiap orang bahwa kalau ada yang bertanya, wah Bapak diberkati ya, wah Ibu sehat ya, wah Anda benar-benar semakin muda ya, kita bisa menjawab dengan satu jawaban, bukan sok rohani, tetapi ini jawaban yang menyukai hati Tuhan. Yaitu apa? Puji Tuhan. Ya, ini saya sedang, berarti saya mendapat kasih setia dari Tuhan. Ya, itu yang menjadi pesan Roh Kudus yang kedua hari ini. Ya, yang biasanya mungkin kita jawab, Bapak Ibu bisa aja nih ya, amin deh, amin. Ya, mari kita mau menjawab, puji Tuhan, saya mendapat kasih setia dari Tuhan. Ya, ya ampun, tidak kelihatan ya dengan usianya kok beda. Oh puji Tuhan, saya mendapat kasih setia dari Tuhan. Amin. Ya, itu dalam bahasa Ibrani-nya pernah saya sampaikan. Masih ingat Bapak Ibu? Kasih setia itu yang tidak tergoyahkan itu dalam satu unsur kata bahasa Ibrani apa namanya? Yang berartikan makna kasih sayang. Betul sekali. Dan tidak berubah. Saya setuju dengan apa yang Bapak Ibu mau sampaikan. Yaitu apa? Hesed. Ingat, kalau keset itu kan buat alas kaki ya saudara ya. Tetapi saudara, kalau hesed itu bukan alas kaki, tapi justru itu untuk menopang kaki agar kita sanggup melanjutkan langkah hidup kita selanjutnya. Ya, karena kita tahu kita nggak bisa berdiri sendiri. Kalau kita itu kuat, kita tahu itu bukan karena diri kita, tetapi karena apa? Ada tangan Tuhan yang menopang kita. Sepanjang minggu kemarin mungkin ada di antara kita yang merasa lelah, kecewa, bahkan merasa sendirian. Hari ini, pagi ini saya mau katakan bahwa kita ini mendapat kasih setia dari Tuhan. Amin. Bahwa kasih Tuhan tidak pernah berubah. Dia tetap setia, bahkan saat engkau merasa tidak layak, saudara. Bahkan saat engkau merasa doa saya seakan-akan kok belum dijawab. Tetapi kasih setia Tuhan terus menjaga saudara dan terus bekerja lewat caranya yang ajaib, dan kasihnya lembut tetapi kuat dan berkuasa. Ya. Di sini saudaraku yang terkasih, saya percaya hari ini mungkin ada yang merasa lemah dan lelah, tidak hanya karena lelah permasalahan, tapi juga lelah karena kegiatan yang bertubi-tubi, yang mepet jadwalnya sampai kita merasa kepepet saudara. Tapi saudara masih mau untuk bangun doa pagi ini bukan kebetulan. Ini tanda apa? Ini tanda bahwa tangan Tuhan masih ada di atas kepala saudara. Yang setuju dan sepakat dan beriman sama-sama katakan amin. Boleh letakkan tangan kita di atas kepala kita. Boleh sama-sama katakan, ada tangan Tuhan Yesusku menyertai aku, dan dari kuasa tangan ini mengalir kasih setia Tuhan di dalam hidupku.
Amin. Hal yang terakhir saudara, biasanya orang kalau diberkati wacana saja untuk menjadi berkat. Tapi biasanya sudah diberkati, begitu jadi berkat salah kaprah. Malah yang jadi berkat buat orang-orang yang selama ini sebenarnya tidak terlalu mendukung. Nah, sekarang mari kita belajar melihat orang-orang terdekat di sekeliling kita. Bukan berarti kita tidak boleh melakukan kebaikan, tapi jangan sampai kita jauh lebih baik kepada orang luar daripada orang dalam. Siapa orang dalam? Suami kita. Lihat bagaimana suami kita setia. Bagaimana kalau suami saya tidak setia? Ya bukan berarti kita jadi jahat sama suami kita. Bagaimana kalau istri kita kurang rohani? Ya bukan berarti kita cari yang lain yang lebih rohani, saudara. Mentang-mentang diberkati. Tetapi apa? Kita tanya sama Tuhan, Tuhan, berkat yang kuterima ini, kemana aku harus taruh? Ya. Nah, di sini Ezra mendapat tuntunan untuk mengumpulkan orang-orang yang sepakat dan bergerak bersama. Artinya apa, saudara? Kalau saudara diberkati, kalau saudara diurapi, kalau saudara diubahkan, dipulihkan melalui program, bukan program ya, akhirnya jadi program ya, padahal ini adalah renungan pribadi yang kita naikkan bersama-sama. Ya, melalui BW ini, inilah saatnya saudara untuk sungguh-sungguh minta tanda sama Tuhan, supaya apa yang kita terima tidak berhenti di diri kita sendiri, tetapi apa yang kita terima itu bisa mengalir terus kepada orang-orang di sekitar kita. Bagaimana caranya? Caranya gampang. Sering-seringlah ngajak mereka untuk lihat dan juga subscribe, ngikutin BW, ngikutin, ceritakan pengalaman pribadi saudara ya, supaya mereka bisa merasakan juga gitu bagaimana apa yang dipesankan di sini bukan bicara tentang khotbah yang kita dengar menguatkan, menyemangatkan, menyemarakan pagi ini, tidak. Tetapi ada pesan-pesan pribadi, ada penguatan sekaligus apa? Penyiapan saudara. Ya, penyiapan. Kita tuh sedang dipersiapkan untuk apa? Untuk menghadapi hal yang bisa saja apa yang saya katakan itu terjadi, tapi bukan bisa saja, itu sering kali terjadi, saudara. Entah di dalam pelayanan, entah di keluarga ataupun orang-orang di sekitar kita. Karena apa, saudaraku? Tuhan rindu kuasa Tuhan, pemulihan, kesembuhan dan pengalaman pribadi kita dengan Tuhan itu harus jauh lebih menular daripada penyakit, Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kita penyakit gampang banget nular nih. Nah, tapi kadang-kadang kebiasaan baik sulit untuk menularkannya ya. Tapi saya percaya pagi ini sebelum kita beraktivitas, mari kita tarik napas dulu. Tarik napas. Ya, pejamkan mata saudara, letakkan tangan di dada. Ikuti apa yang saya sampaikan. Tuhan Yesus, kalau aku bisa sampai di titik ini, itu semua karena tangan-Mu ada di atas hidupku, menyertai aku, dan kasih setia-Mu yang daripadaku aku alami sampai hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Hamba berdoa, Tuhan, biarlah kasih setia dan tangan-Mu tetap sama dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Tetap sama, terus menyertai langkah hidup semua yang ada di BW ini. Baik bapak-bapak, ibu, maupun juga opung-opung, oma-oma, opa yang dengan semangat muda. Termasuk sampai anak-anak hingga bayi-bayi yang diberkati Tuhan. Sama seperti Ezra, kiranya mereka juga mau terus berjalan dan membagikan apa yang mereka terima, tidak berhenti di diri mereka, Tuhan. Hamba serahkan, dan kalau mereka bisa lakukan itu bukan karena kuat mereka, tapi karena tangan Tuhan ada pada mereka. Hamba percaya, Tuhan Yesus, sama sebagaimana Engkau sudah menyertai perjalanan Pak Jusman dan Bu Nancy sehingga boleh tiba di Medan dengan selamat, tidak kekurangan suatu apapun. Demikian juga tangan Tuhan menyertai orang-orang yang dikasihinya. Mari kita angkat tangan kita
sebelum kita terima berkat, kita mau memberkati saudara-saudari kita. Sesungguhnya tangan Tuhan dan kasih setianya menyertai Ibu Dora Gunawan yang kemarin berulang tahun, dan Bapak Mardani Tampu Bolon yang tepat hari ini juga berulang tahun. Engkau akan Tuhan jadikan sebagai Ezra rohani di zaman ini. Engkau tidak akan bisa dibatasi oleh keadaan fisik, keadaan ekonomi, sebab tangan Tuhan selalu menyertai engkau. Kasih setia Tuhan selalu akan dinyatakan setiap saat engkau menghadap tahta kasih karunia-Nya. Engkau akan selalu menerima limpah berkat-berkat-Nya. Dan saudara-saudara yang terkasih, pada akhirnya kita harus menjalankan tugas kita masing-masing. Sesungguhnya Allah di dalam nama Yesus Kristus telah menyediakan urapan dan kasih setia-Nya untuk saudara terima. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap menerima berkat-Mu. Kami siap menerima anugerah-Mu dan kasih setia-Mu. Namun sebelum kami terima, kami juga mau mendoakan untuk Ibu Ayan yang saat ini masih berada di rumah sakit. Kami percaya Tuhan, kasih setia-Mu sedang menjaga Ibu Ayan. Kasih setia-Mu sedang bekerja melalui tim dokter dan medis, supaya apa yang dialami Ibu Ayan akan menjadi pengalaman pribadinya dengan Engkau dan bisa disaksikan bersama-sama di keluarga besar BW ini. Juga tidak terkecuali untuk Ibu Teresia, yaitu ibunda dari Pak Martin, yang saat ini juga masih sedang berada di rumah sakit. Engkau menyertainya, Engkau menolongnya, Engkau membebaskannya, dan Engkau menyembuhkannya. Terima kasih Bapa, dan kami semua saat ini menerima berkat-Mu. Inilah berkat dan kasih setia Tuhan yang akan saudara terima. Terimalah bahwa Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberimu damai sejahtera, untuk menyatakan kemuliaan-Nya, agar setiap saudara memancarkan sinar kemuliaan-Nya dan menjadi berkat bagi semua orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya mengalami kuasa pemulihan, kesembuhan, damai sejahtera, berkat yang berlimpah dipersiapkan untuk hari ini. Sama-sama katakan amin. Kita beri tepuk tangan saudara, dan sambil kita naikkan pujian Bapak Ibu, kita naikkan satu pernyataan ya. Umur panjang di tangan kanan bagi Bu Dora dan juga untuk Pak Mardani. Umur panjang di tangan kirinya dan kehormatan selamat ulang tahun Pak Mardani, Ibu Dora, selamat ulang Mardani, happy birthday, selamat ulang tahun. Terima kasih ya Bunda Buni. Terima kasih Bapak Ibu semua. Ucapan selamat ulang tahun dan Tuhan memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Ini yang terima kasih ya lah ya. ucapannya, selamat ulang tahunnya. Tuhan Yesus berkati semuanya. Selamat ulang tahun Bu Dora. Selamat ulang tahun juga Bu Dora Gunawan. Sehat panjang umur ya Om. Bapak dan Ibu dan Amin. anak-anak semua. Selamat Mardani, selamat ulang tahun Bu Dora, Tuhan berkati. Ya, Amin. Terima kasih, Bu. hari ini Mama Dora terlihat berbeda. Biasanya hanya kelihatan bagian atas dahinya saja. Sekarang sudah masuk ke bagian hidung. Gak apa-apa. Bapak Ibu, ini seperti lagu Benny Pampers ya.
Kalau itu kan dulu jawabnya yang terlambat sudah. Kalau ini enggak terjawab sudah. Wajah sukacita. Oh, rupanya ulang tahun Bapak Ibu kita ini ya. Ya, mewakili keluarga besar Viewers dan juga OIC, tentunya kami ucapkan selamat ulang tahun ya atas nama saudara sahabat ya. Kita dipertemukan oleh kasih setia Tuhan Pak ya, dan juga Oma. Tuhan memberkati kami semua sekeluarga besar, mengucapkan sekali lagi selamat ulang tahun. Selamat semakin menikmati kasih setia Tuhan, dan kita percaya hari ini akan ada berkat-berkat yang mengalir. Amin. Pertolongan dan pemulihan Haleluya. terjadi karena tangan Tuhan semakin nyata menyertai Bapak dan juga Ibu. Untuk Amin. yang siap beraktivitas, Viewersipers, Jangan kasih kendor. Kasih kendor. Kasih kendor. Saudara Gunawan, happy birthday, Tuhan Yesus berkatin. satu lagi Bapak Ibu, Tuhan berkati. silakan yang mau pamit nggak apa-apa. Tapi satu lagi saya mohon izin, maaf ya Kak Alden. Hari ini Kak Alden ini akan try out Bapak Ibu selama 3 hari ke depan. Ya, mari kita perkatakan, saya butuh bantuan Bapak Ibu untuk mendoakan putra kami. Boleh angkat tangan Bapak Ibu, mohon izin ya untuk mendoakan Alden. Kita berdoa. Kami percaya tangan Tuhan Yesus ada di atas Alden. Amin. Kami percaya tangan Tuhan Yesus akan mengurapi sehingga memberikan hikmat, kecerdasan, ingat yang luar biasa, sehingga selama 3 hari ini tryout-nya berjalan lancar, berhasil, dan bersama dengan penyertaan Tuhan Yesus, Alden akan semakin menaikkan apa yang harus dinaikkan, karena hanya kuasa Tuhan saja yang akan memampukannya. Dalam Tuhan ini terjadi juga atas anak-anak dan cucu Bapak Ibu semua tersayang. Amin. Oke, kita jumpa besok. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bye. Shalom. Terima kasih ya Bunda Rini. Kalian. Shalom. Bye. Bunda. Terima kasih.